Halo, apa kabar sahabat? Di tahun ini ada nggak yang rencana ganti kendaraan baru? Motor atau mobil baru barangkali? Kalau ada yang mau ganti, pilihannya apa nih? Mau yang berbahan bakar fosil atau yang pakai tenaga listrik? Yang tenaga listrik katanya lagi jadi idaman banyak orang. Nah, soal mobil idaman, ini ada datanya. Dulu sekitar tahun 2016, sebuah media online pernah bikin semacam jajak pendapat tentang Mopnas Idaman, alias mobil nasional idaman. Ternyata mayoritas responden memilih agar pemerintah mengembangkan mobil listrik daripada mobil berbahan bakar fosil. Tapi ngomong-ngomong soal mobil idaman, yuk kita coba hitung-hitung. Mana sebetulnya yang lebih untung? Mobil listrik atau yang berbahan bakar fosil? Paling nggak di Indonesia ada beberapa mobil listrik yang sudah lalu lalang nih di jalan. Sebut saja Nissan Leaf, Hyundai Kona dan Ioniq, bahkan Tesla atau yang mungil Wuling REV. Untuk harga, mobil listrik memang relatif lebih mahal dibandingkan mobil di kelas yang sama yang berbahan bakar fosil. Harga Nissan Leaf dan Hyundai Ioniq misalnya berkisar 700 jutaan. Sementara Wuling REV berkisar antara 230 hingga 300 jutaan. Dari sisi harga memang relatif lebih mahal. Tapi soal konsumsi bahan bakar, mobil listrik diklaim jauh lebih irit. Beberapa waktu lalu, Dirut PLN Darmawan Prasojo pernah bilang bahwa 1 liter bensin lebih kurang sama dengan 1,3 kWh listrik. Artinya kalau harga 1 kWh listrik lebih kurang antara 1.500 hingga 1.700 rupiah, maka 1,3 kWh sama dengan sekitar 1.950 rupiah. Hitung-hitungan iritnya begini. Contoh, jika jarak antara Jakarta Bogor sekitar 60 km dan konsumsi BBM sebuah mobil adalah 1 liter untuk 10 km, maka dibutuhkan 6 liter bensin dong bagi mobil untuk berkendara dari Jakarta ke Bogor. Nah, jika harga Pertalite adalah Rp10.000 per liter, maka sang pengemudi harus merogoh kocek sekitar Rp60.000 sekali jalan kan? Nah, itu kalau Pertalite. Kalau yang dipakai adalah biosolar atau Pertamax atau bahkan Pertamax Turbo, ya pasti beda lagi. Bandingkan dengan kocek yang harus dirogoh jika menggunakan mobil listrik, yaitu tadi 1.950 kali 6, nggak lebih dari 12 ribuan. Untuk efisiensi bahan bakar, mobil listrik memang jauh lebih irit. Lebih kurang hanya 1/5 dari ongkos yang dikeluarkan mobil berbahan bakar fosil. Di sisi lain ada juga catatannya. Untuk mengisi tenaga baterainya, mobil listrik memang butuh waktu lebih lama. Bisa sampai 3 jam untuk bisa mengisi baterai sampai penuh. Mobil berbahan bakar fosil ya nggak selama itu, paling cuma 3 menit, kecuali kalau antriannya panjang. Itu dari sisi konsumsi bahan bakar atau tenaganya. Nah, bagaimana dengan baterainya? Ini memang bisa disebut sebagai salah satu komponen termahal mobil listrik. Harga baterai mobil listrik bisa mencapai setengah harga mobil barunya itu sendiri. Tapi jangan khawatir nih, Hyundai, Nissan, Wuling memberi garansi hingga 8 tahun untuk baterai mobil mereka. Cukup lama lah. Di sisi lain, untuk beberapa merek mobil listrik seperti Hyundai Ioniq, kalau baterai mobilnya mulai jebol, bisa diganti per modul baterai yang rusak aja. Ya tapi memang tetap aja, per modulnya bisa sampai 20 juta rupiah. Kalau ada 20 modul ya sama dengan 400 jutaan. Ya tapi yang namanya teknologi ya, seringkali semakin masif produksinya, makin murah harganya. Nah, mudah-mudahan aja nih, baterai dan mobil listrik juga akan mengalami hal yang sama. Bisa semakin murah. Belum lagi ditambah insentif dari pemerintah. Intinya, untuk sesuatu yang lebih baik bagi bumi, untuk menjaga lingkungan, rasanya perlu kita dorong dan dukung. Setuju nggak? Tapi tunggu,
Di balik semua kebaikan kendaraan listrik, ada potensi masalah yang membayangi di masa depan. Hingga tahun 2030 diperkirakan ada lebih dari 12 juta ton baterai lithium ion bekas kendaraan listrik akan pensiun. Itu akan jadi gunungan sampah elektronik yang berbahaya kalau nggak ada solusi untuk reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycle. Sampai jumpa.